Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, perkenalkan di sini Ibu mengajar matematika di kelas kalian ya. Nama Ibu adalah Ani Yuni Rahayu, biasa dipanggil dengan Bu Ani. Ya, di sini ada alamat Ibu dan juga nomor WA. Jika suatu waktu kalian membutuhkan, kalian bisa menghubungi Bu Ani. Anak-anakku sekalian, saya harapkan kalian dalam keadaan sehat. Apapun yang terjadi di dalam pandemi ini, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya. Jangan sampai dalam keadaan pandemi, kalian juga semangatnya jadi menurun. Jadi harapan Ibu, kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk KKM di mata pelajaran matematika masih sama ya anak-anak ya, 75 ya. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai di bawah 75 maka kalian harus remedi, dan jika mendapatkan nilai di atas 75 kalian bisa mengikuti tahap berikutnya ya, atau juga bisa mengikuti pengayaan. Sebelum Ibu melanjutkan materi ya, kalian harus mempersiapkan buku catatan dan juga alat tulis. Anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks ya. Jadi kompetensi pengetahuannya diharapkan nanti kalian bisa menerapkan operasi matriks ya dalam menyelesaikan masalah, dan kompetensi keterampilannya kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Materi kita matriks pada pagi ini hari ini ya, kita akan mempelajari tentang matriks ya, yaitu tentang konsep matriks, kemudian operasi matriks, dan transpose, determinan, dan inverse matriks. Ya, dimana konsep matriks itu meliputi unsur-unsur matriks, kemudian notasi matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks. Kemudian operasi matriks ya meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian suatu skalar dengan matriks, perkalian dua matriks. Kemudian yang terakhir yaitu transpose, determinan, dan inverse matriks. Itu meliputi transpose matriks, determinan matriks, dua matriks saling inverse, dan rumus inverse matriks persegi. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur matriks. Apa saja yang ada di dalam unsur-unsur matriks ya? Biasanya di dalam matriks ya, itu bentuknya segi 4 seperti ini ya. Kemudian ada angka-angka di dalamnya, tapi di sini karena belum mengetahui ya, kalian ini adalah materi pertama tentang matriks, maka angka-angkanya Ibu rubah menjadi huruf. Ya, di situ hurufnya adalah A11, A12 ya, kemudian ada AM1, AM2 dan seterusnya. Ya, baik anak-anak ya, yang perlu kalian perhatikan ya, bilangan atau angka-angka dalam kurung ini ya itu dinamakan adalah elemen matriks atau komponen matriks. Di mana komponen matriks atau elemen matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, di sini ada A11, A12, kemudian A1N. Nah, itu disebut dengan baris ke-1. Kemudian di bawahnya ada A21, A22, dan seterusnya sampai dengan A2N. Maka disebut dengan baris ke-2. Kemudian di situ ada AM1, AM2, ya, kemudian AM sampai dengan N, maka disebut dengan baris ke M ya, itu yang arahnya menyamping. Kemudian sekarang yang arahnya ke bawah, anak-anak diperhatikan. Yang arahnya ke bawah di situ ada A11, A21, AM1.
maka di situ disebut dengan kolom ke-1. Kemudian ada A12, A21, AM2, maka disebut dengan kolom kedua. Begitu juga dengan A1N, A2N, AMN, maka disebut dengan kolom ke N, ya. Maka di sini ada sebuah keterangan di mana M itu menyatakan baris dan N itu adalah menyatakan kolom. Maka jika ada elemen matriks A M kali N, ya, maka elemen pada matriks pada baris ke M dan kolom ke N pada suatu matriks, ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi mana yang baris dan mana yang kolom, sehingga unsur matriks itu terdiri baris dan kolom. Selanjutnya yaitu notasi matriks, ya. Suatu matriks itu diberi notasi dengan huruf kapital, ya. Huruf kapital itu huruf besar seperti A, B, C dan sebagainya, ya. Kemudian sedangkan elemen matriks itu diberi lambang dengan huruf kecil yang berindeks. Ya, misalnya di situ A11, A12 dan seterusnya. Jadi seperti tadi, ya, matriks besarnya kita sebut dengan matriks A, B atau C dan seterusnya. Kemudian elemennya, ya, itu diberi lambang dengan huruf kecil yang berindeks seperti tadi A11, A12 dan seterusnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ordo matriks, anak-anak. Ya, ordo matriks itu merupakan elemen matriks yang dinyatakan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ya, dimana kalau baris itu adalah M dan kolom itu adalah N. Misalkan ada matriks A, ya, elemennya M kali N, maka ditanyakan berapa ordo matriksnya, maka ordo matriksnya adalah M kali N, ya. Misalkan sebuah matriks mempunyai baris 2 dan mempunyai kolom 2, maka matriks tersebut mempunyai ordo berapa? Ordonya adalah 2 kali 2. Jadi tadi kolomnya 2, barisnya 2. Sehingga M kali N bukan 2 dikalikan 2, tetapi ordonya adalah 2 kali 2. Jadi tidak dikalikan ya jadinya ya. Jadi tetap hanya disebutkan menyebutnya saja, hanya disebutkan baris dan kolomnya saja. Ya. Selanjutnya anak-anak yaitu jenis-jenis matriks, ya. Jenis-jenis matriks di sini ada banyak, ya. Ada 8. Yang pertama matriks lajur atau matriks kolom, ya. Di mana matriks lajur yaitu merupakan matriks yang hanya mempunyai satu jalur atau satu lajur. Ya, jadi barisnya banyak, hanya mempunyai satu kolom, sehingga disebut dengan matriks lajur atau matriks kolom. Yang kedua yaitu matriks baris, ya. Matriks baris itu terdiri dari satu baris, ya. Kolomnya banyak tetapi barisnya hanya satu, maka dia disebut dengan matriks baris. Yang ketiga yaitu matriks persegi, ya. Matriks persegi atau matriks kuadrat merupakan matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, ya. Jadi M dan N-nya sama. Yang keempat adalah matriks 0. Ya, jika semua anggota suatu matriks merupakan angkanya 0, ya, maka matriks tersebut disebut dengan matriks 0. Ya. Kemudian yang kelima yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain adalah 0. Ya. Jadi membentuk diagonal, ya, memotong diagonal pada matriks persegi tersebut, ya, itu tidak 0. Sedangkan anggota yang lainnya atau elemen yang lainnya itu semuanya 0. Maka di situ disebut dengan matriks diagonal. Kemudian yang keenam anak-anak, ya, yaitu matriks skalar. Di mana matriks skalar itu hampir sama dengan matriks diagonal, ya. Suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matriks tersebut disebut dengan matriks skalar. Yang ketujuh yaitu matriks identitas. Ya. Matriks identitas merupakan matriks persegi dengan anggota pada diagonal utama
adalah 1 dan lainnya adalah 0. Yang terakhir yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga ya, kalian tahu bentuknya segitiga, berarti matriksnya itu hampir mirip dengan bentuk segitiga. Tetapi yang membentuk segitiga ya, bentuknya segitiga itu mempunyai nilai, entah itu 1 atau berapa ya. Kemudian yang lainnya itu adalah 0 ya. Nah, matriks segitiga itu ada 2. Yang pertama yaitu matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas itu adalah merupakan matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ya, jadi yang membentuk segitiga itu besarnya di atas, yang kecil di bawah, kemudian anggota yang lainnya adalah 0. Yang kedua adalah matriks segitiga bawah, ya berarti dibalik, yang besar di bawah, yang ujungnya di atas atau yang kecilnya di atas. Itu adalah matriks segitiga bawah, sama ya. Jadi nilainya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian yang lainnya itu adalah 0. Itu adalah matriks segitiga. Baik, yang terakhir ya anak-anak, yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang kesamaan dua matriks. Ya, namanya juga sudah kesamaan, maka matriksnya adalah sama. Ya, setiap titiknya, setiap elemennya atau setiap anggotanya antara matriks satu dengan matriks yang lainnya itu adalah sama. Nah, ini ada 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu 8 min 4 min 3 12. Maka sama dengan matriks sebelahnya yaitu 8 min 4 min 3 12. Maka kedua matriks tersebut dikatakan sama. Contoh yang kedua, di sini ada 2 plus 6, kemudian min 4, ya, kemudian min 3, kemudian 10 plus 2. Itu sama dengan 8 min 2 dikurangi 2, kemudian 2 dikurangi 5, dan 12. Nah, kalau diperhatikan, 2 plus 6 itu sama dengan 8. Kemudian min 4 itu sama dengan min 2 dikurangi 2. Ya, kemudian min 3 itu sama dengan 2 dikurangi 5. Maka nilainya sama. Kemudian 10 plus 2, ya. Di sini nilainya 12. Antara matriks 1 dengan matriks yang kedua itu nilainya sama. Maka matriks tersebut dikatakan matriks yang sama. Ya, demikian anak-anak. Ada pertanyaan? Baik ya. Saya harapkan dari penjelasan Ibu sedikit tadi bisa membuat kalian paham. Jika kalian masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan lanjut di WA Ibu. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga sedikit penjelasan ini tadi bisa membuat kalian paham ya tentang pengertian-pengertian matriks ya, dan tentang apa itu matriks. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Allah ya. Semoga pandemi ini lekas berakhir sehingga kita bisa tatap muka ya, kita bisa belajar di sekolah kembali ya. Walaupun seperti itu, kondisi kita yang saat ini seperti ini, mudah-mudahan tidak membuat surut semangat kalian ya. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap belajar. Baik ya anak-anak ya, saya akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Ketemu lagi dalam pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.